Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang dalam presentasi kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas refleksi tentang etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial di sekolah. Pertama, mari kita bahas tentang keterbatasan utama dari kecerdasan artifisial, yaitu ada dua macam. Yang pertama adalah kesalahan prediksi akibat keterbatasan data, dan yang kedua, kecerdasan artifisial sangat bergantung pada kualitas yang tinggi. Lebih jelasnya, untuk nomor 1, kesalahan prediksi akibat keterbatasan data. Kecerdasan artifisial sangat bergantung pada data yang diberikan. Jika data yang digunakan tidak lengkap, tidak relevan, atau bahkan mengandung bias, maka hasil prediksi kecerdasan artifisial bisa saja tidak akurat. Sehingga kecerdasan artifisial memiliki dampak yang terjadi di sekolah. Contohnya, sistem penilaian otomatis mungkin tidak adil bagi siswa dengan gaya belajar tertentu, karena dalam pembelajaran murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Tentunya, penilaian otomatis akan kurang akurat. Selain itu, aplikasi bimbingan belajar berbasis kecerdasan artifisial bisa memberikan saran yang kurang sesuai dengan kurikulum sekolah. Misalnya, ketika guru ingin merumuskan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran terbaru, bisa saja AI akan memberikan data lama, padahal yang dibutuhkan adalah data yang baru, sesuai dengan tahun yang berjalan. Keterbatasan berikutnya adalah ketergantungan kecerdasan artifisial pada data berkualitas tinggi. Semakin baik kualitas data, semakin baik pula performa kecerdasan artifisial. Data yang berkualitas berarti data yang lengkap, bervariasi, dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Dengan adanya ketergantungan tersebut, maka kecerdasan artifisial memiliki dampak di sekolah, yaitu dalam penilaian belajar. Jika data yang dimasukkan tidak konsisten, misalnya ada nilai yang hilang atau salah input, maka kecerdasan artifisial bisa membuat prediksi perkembangan siswa yang tidak tepat. Dalam pembelajaran, jika latihan yang diberikan tidak beragam, kecerdasan artifisial hanya akan belajar dari contoh terbatas, sehingga rekomendasi materi bisa kurang sesuai dengan kebutuhan nyata siswa. Bahkan, dalam mendeteksi kesulitan belajar, jika data hanya berfokus pada nilai ujian tanpa memperhatikan faktor lain seperti keaktifan atau latar belakang siswa, kecerdasan artifisial bisa salah menilai siapa yang sebenarnya membutuhkan bantuan. Karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan prinsip etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial di sekolah. Prinsip etika yang pertama yaitu kejujuran dan integritas, yang memiliki makna bahwasanya kecerdasan artifisial digunakan sebagai alat bantu, bukan untuk mencontek atau menggantikan usaha pribadi. Untuk contoh penerapan di sekolah, yaitu siswa boleh memakai kecerdasan artifisial untuk mencari ide, tetapi tetap menulis tugas dengan kata-kata sendiri. Guru mewajibkan siswa mencantumkan catatan jika ada bagian yang dibantu kecerdasan artifisial. Untuk prinsip etika yang kedua, yaitu privasi dan keamanan data, yang memiliki makna bahwasanya data pribadi siswa atau guru tidak boleh dimasukkan sembarangan ke aplikasi kecerdasan artifisial. Untuk contoh penerapannya, yaitu guru harus mengingatkan agar siswa tidak mengetikkan nama, alamat, atau data yang sensitif. Jika sekolah menggunakan kecerdasan artifisial untuk analisis, maka datanya harus dibuat secara anonim, hanya inisial saja. Dengan adanya keseluruhan prinsip tersebut, maka guru perlu melakukan penyesuaian terus-menerus. Dengan begitu, teknologi ini benar-benar bisa membantu proses pembelajaran, bukan malah menimbulkan masalah yang baru. Demikianlah refleksi kelompok kami tentang etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial. Semoga penyampaian tadi bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita menjadi guru yang selalu mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam dunia teknologi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.